Shalom. Mari saya mengajak setiap kita dimanapun berada hari ini untuk datang kepada Tuhan, persembahkan korban syukur dan pujian bagi Allah kita. Mari bawa hati kita bersama-sama kepada Dia. Ini syukur kami kepadamu Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, oh, oh. Sebab Tuhan baik. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu. Ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik.
setiap kami. Saat ini kami rindu belajar akan firman-Mu dan merenungkannya. Urapi kami Tuhan, sehingga kami semakin mengerti akan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, mari saya mengajak setiap kita bersama-sama membuka di Mazmur pasal yang ke-90 ayat yang ke-12. Tema bulan ini adalah ajarlah kami menghitung hari-hari. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, mengapa hari-hari ini Tuhan mau setiap kita untuk mau diajar menghitung hari-hari kita? Karena saya percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan itu limpah buat setiap kita. Tapi ada satu hal juga yang perlu kita perhatikan dalam hidup kita. Mengapa kita di hari-hari ini harus menghitung hari-hari kita? Coba kita buka bersama-sama di Efesus pasalnya yang kelima. Kita baca ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengapa hari-hari ini Tuhan mau setiap kita memperhatikan kehidupan kita? Yang pertama, agar kita tidak menjadi bebal. Saudara, orang yang bebal itu adalah orang yang tahu akan kebenaran, orang yang bisa melihat akan kebenaran, tetapi tidak pernah melakukan kebenaran itu di dalam kehidupannya. Seringkali banyak orang mendengar akan firman Tuhan, mendengar akan teguran daripada Tuhan, dan melihat hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang benar, hal-hal yang baik yang Tuhan nyatakan dalam kehidupannya. Tetapi seringkali tidak mau mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ketika teguran firman Tuhan itu datang dalam hidupnya, mereka acuh tak acuh dengan hidupnya. Mereka tidak memperdulikan akan firman Tuhan. Itu yang dikatakan bebal. Bebal artinya menuruti keinginannya sendiri. Bebal artinya hidup semau-maunya sendiri. Bebal artinya mereka merasa paling benar, walaupun apa yang dikerjakan, yang dikatakan, yang dilakukan itu bertentangan dengan firman Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang yang arif. Dalam kata lain, arif itu juga berarti bijaksana. Arif itu juga bisa mencakup orang yang memiliki hikmat, orang yang mengerti, yang memiliki pengertian tentang kebenaran. Sehingga ketika akan melakukan segala sesuatu, dia akan berpikir sebab dan akibatnya, sehingga tidak sembarangan mengambil sebuah keputusan. Orang yang arif dapat menimbang mana yang baik, mana yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Tuhan dan mana yang tidak. Mana itu yang benar di hadapan Tuhan dan juga mana yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dia bisa menimbang itu. Sehingga segala sesuatu yang dikerjakan, segala sesuatu yang diputuskan dalam hidupnya itu menuju kepada kebenaran firman Tuhan. Lalu saudara, dikatakan juga, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kalau tadi kita kembali kepada Mazmur 90, kita baca dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-12. Di situ ada sebuah pernyataan bahwa hidup manusia itu sangat singkat. Dikatakan 70 tahun, kalau kuat 80 tahun. Dan di situ dikatakan berlalunya buru-buru. Firman Tuhan, pergunakanlah waktu yang ada. Artinya, mari hari-hari ini,
hargai waktu dalam hidup kita. Mengapa kita perlu menghargai waktu? Karena waktu tidak bisa diulang. Waktu tidak bisa dikembalikan. Kalau waktu sudah berlalu, maka kita tidak bisa kembali kepada masa lalu di mana waktu itu sudah kita lewati. Pertanyaannya buat setiap kita melewati waktu-waktu kita dengan hidup benar atau hidup sembarangan, dengan hidup menuruti keinginan Tuhan atau keinginan diri sendiri, mengikuti dosa atau mau hidup benar di hadapan Tuhan, hidup dalam pertobatan. Tuhan mau setiap kita mempergunakan waktu dengan baik. Karena hari-hari ini adalah waktu yang jahat. Dan terutama saudara, setiap kita tidak tahu kapan nanti kita akan kembali pulang ke rumah Bapa di surga. Tapi satu hal, kalau hari-hari ini kita mempersiapkan hidup kita dan mempergunakan waktu yang ada dengan benar, dengan mengikuti arahan Tuhan, dengan hidup dalam standar firman Tuhan, dengan hidup di dalam nilai-nilai kebenaran firman Tuhan, saya percaya kapanpun waktu itu tiba buat kita, kita pasti kedapatan orang yang setia di hadapan Tuhan. Lalu saudara, dikatakan juga, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Mengapa kita harus menghitung hari-hari ini? Supaya kita tidak bertindak bodoh. Karena kebodohan itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Tetapi Tuhan mau supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kita bisa mengerti kehendak Tuhan? Kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 1 ayat 1-3, juga di dalam Yosua 1 dikatakan, perkatakanlah firman Tuhan dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Artinya supaya kita bisa mengerti kehendak Allah, mari hari-hari ini perkaya hidup kita. Setiap hari kita beri makan hidup kita dengan firman Tuhan. Saya percaya saudara, kalau hari-hari ini kita senantiasa bergaul karib dengan Tuhan dan firman-Nya, maka hidup kita akan semakin dibawa oleh Tuhan menuju kepada rencana dan rancangan yang terbaik dalam hidup kita, yang dikerjakan oleh Tuhan dan kuasa-Nya. Untuk itu mari saudara, saya percaya kalau firman Tuhan dan tema, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana, itu bisa kita dapatkan dengan kita hidup benar di dalam Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini, biarlah menjadi kekuatan bagi setiap kita. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you are my God. You altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Biarlah karya dan kemurahan Tuhan senantiasa limpah bagi hidup kami. Bapa, sepanjang hari ini kami ke dalam anugerah Tuhan yang ajaib. Biarlah sepanjang hari ini kami meletakkan segala pengharapan kami hanya kepada Tuhan sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.